Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6899 sampai bab 6900. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6899. Mendengar Helena dengan belak-belakan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, Howard sedikit ragu-ragu sejenak, lalu dia juga berhenti bersembunyi dan dengan hormat berkata, "Yang mulia permaisuri, sejujurnya, alasan mengapa saya masih begitu putus asa di usia saya, secara pribadi datang ke Eropa Utara untuk mengawasi penyampaian seluruh model AI adalah karena saya memang sangat ingin mendapatkan setengah dari ramuan ajaib itu secepat mungkin." Mengatakan ini dia memberikan sedikit pukulan dan melanjutkan, "Sekarang model AI telah menyelesaikan pengiriman, dan rangkaian model AI ini menggunakan chip Nvidia terbaru dan terbaik, dibandingkan dengan rangkaian Silicon Valley tetapi juga jauh lebih kuat. Perhatikan demonstrasi di hari itu. Dari pemrosesan video, dibandingkan dengan pemrosesan AI yang lazim di internet, itu hanyalah surga dan bumi. Video AI di internet, meskipun juga terlihat sangat realistis tetapi sama seperti efek khusus dari film, jika Anda perhatikan lebih dekat Anda dapat melihat banyak kekurangannya, tetapi video yang diproses oleh kumpulan model AI ini sama seperti aslinya. Saya rasa selama konten pemrosesannya tidak terlalu keterlaluan dan tidak bertentangan dengan keinginan analisisnya dilakukan oleh para profesional, mereka tidak akan dapat menganalisis masalahnya." Helena mengangguk ringan. Apa yang dikatakan Howard tidak salah, ada banyak model AI di internet yang dapat memproses video, tetapi sebagian besar AI tersebut hanya bersifat menghibur, dan semua orang dapat melihat kekurangannya karena tidak memiliki cukup realisme dalam sekejap. Tetapi video yang dihasilkan oleh rangkaian pemrosesan model AI di Silicon Valley ini benar-benar luar biasa, dan mereka memiliki kaliber yang sangat tinggi sehingga benar-benar mampu menyembunyikan diri dari dunia. Jika ini dijadikan kriteria penilaian Howard untuk tingkat penyelesaian misi ini, maka sudah pasti dianggap berhasil diselesaikan. Jadi Helena tidak bertele-tele dan langsung mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai dari sakunya, dan mengeluarkan obat mujarab penyebar darah dan penyelamat jantung yang baru saja diberikan Ye Chen sendiri, dan berkata kepada Howard, "Tuan Howard, inilah ramuan yang selama ini Anda impikan, dan sesuai dengan kesepakatan kita, kini Anda dapat membeli setengahnya dengan harga $50 miliar." Ketika Howard melihat ramuan itu, dia menjadi lebih bersemangat dan berkata dengan suara keras, "Yang mulia, mohon jangan khawatir, uangnya sudah lama siap dan dapat dibayarkan kepada Anda kapan saja. Saya hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara informasi rekeningmu kali ini dan sebelumnya." Helena tersenyum dan berkata, "Tidak ada perbedaan, lakukan saja pembayaran sesuai dengan informasi rekening terakhir kali. Setelah pembayaran tiba saya akan memberikan ramuannya sendiri." Howard sangat bersemangat dan buru-buru berkata, Oke. Yang mulia, harap tunggu. Sekarang saya akan memberitahu CFO saya agar dia segera menyelesaikan pembayaran." Mengatakan itu Howard buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon secepat yang dia bisa. Begitu panggilan dibuat, dia tidak sabar untuk menginstruksikan pihak lain, segera bayar $50 miliar itu ke rekening keluarga kerajaan Nordik sebelumnya, semakin cepat semakin baik. Pihak lain di Amerika sudah standby 24 jam menunggu perintah pembayaran Howard. Kini pesanan sudah selesai, tentu saja tidak berani setengah-setengah, dan buru-buru memulai proses pengiriman uang. Lagi pula Howard-lah yang sudah lama menjelaskan berbagai hal-hal besar dan khusus dalam waktu yang sangat singkat untuk segera menyelesaikan pembayarannya. Tak lama kemudian Helena menerima kabar bahwa uang tunai telah tiba. $50 miliar AS memang merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi banyak perusahaan dan keluarga terkemuka. Jika mereka ingin mendapatkan uang tunai sebanyak itu, saya khawatir mereka harus menjual aset keluarga mereka untuk merealisasikannya. Tetapi bagi keluarga Rothschild, $50 miliar adalah hal yang sangat mudah.
Bahkan jika mereka membayar sejumlah besar uang tunai dalam satu tarikan napas, hal itu tidak berdampak negatif apapun bagi mereka, hanya saja simpanan di rekening mereka hilang sebagian. Sejak dia menerima pembayaran, Helena tidak menunggu Howard mendesak dirinya sendiri, jadi dia segera mengeluarkan pisau lipat sepanjang ibu jarinya, dengan hati-hati menemukan posisi tengah ramuan ini, mengirisnya dan membaginya menjadi dua. Setelah itu Helena menunjuk kedua pil di atas meja yang kelihatannya berukuran sama dan berkata kepada Howard, "Tuan Howard, Anda dapat memilih satu secara acak." Howard sangat gembira mendengar kata-katanya dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, maka saya akan merasakannya dan melihat mana yang lebih tepat untuk dipilih." Setelah mengatakan itu, dia akan naik dan menimbang siapa yang memiliki lebih banyak dan siapa yang memiliki lebih sedikit dari kedua pil tersebut. Helena menghentikannya dan mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum. "Tuan Howard, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang sangat berharga, jadi lebih baik memperhatikan kebersihannya." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6900. Howard buru-buru mengambil sarung tangan dan memakainya, lalu dengan hati-hati meletakkan dua bagian ramuan itu di telapak tangan masing-masing. Total berat ramuan hanya beberapa gram, berat setengah pil bahkan lebih kecil lagi, dan potongan Helena sudah dianggap sangat sentral, sehingga perbedaan berat antara keduanya semakin sulit diperkirakan. Ingin mengetahui mana yang ringan dan mana yang berat? Saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan keseimbangan peralatan presisi tinggi semacam ini. Howard menimbang setengah hari, juga benar-benar tidak merasakan perbedaan antara kedua pil tersebut, mau tidak mau menyesal. "Jika saya tahu, saya akan mengambil sedikit yang lebih berat." Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, kedua pil ini tidak akan lebih buruk lagi, tidak perlu terlalu serius." Howard hanya bisa menghela nafas dengan emosi. "Yang Mulia, ramuan ini beratnya sekitar 10 gram, dan setengahnya memiliki berat hampir 5 gram, dan harga jualnya adalah 50 miliar dolar, yang berarti setiap gram bernilai 10 miliar dolar. Ini adalah mungkin zat termahal yang dikenal di dunia, meskipun keduanya hanya selisih 0,1 gram. Itu setara dengan 1 miliar dolar. Helena tersenyum dan mengangguk, berkata, "Bukan tidak masuk akal bagi Tuan Rothschild untuk mengatakan itu, tapi ada kalanya orang tidak bisa menghitung di mana-mana, dan ada kalanya itu hanya masalah melepaskan saja." Sejujurnya beberapa saat yang lalu, seseorang yang sangat saya kagumi mengatakan kepada saya bahwa saya harus tegas dan tegas, daripada ragu-ragu, bimbang dan menderita di sini, lebih baik mengambil langkah ini dan jatuh tanpa penyesalan. Howard menghela napas, "Apa yang Yang Mulia katakan masuk akal, sayalah yang terlalu terikat." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan separuh ramuan itu di tangan kirinya dan mengangkat separuhnya di tangan kanannya. "Aku akan memilih separuh ini." Helena bertanya padanya, "Apakah kamu yakin?" "Jika Anda yakin tidak bisa mundur lagi." Tentu. Sangat yakin." Hati Howard juga sangat jernih, tidak ada gunanya dia berdiam di sini. Perbedaan berat antara kedua pil tersebut mungkin hanya 0,1 gram atau bahkan kurang. Saat ini tidak mungkin menemukan peralatan profesional untuk menentukan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, alih-alih menggiling dan ragu-ragu di sini. Membiarkan Helena seorang gadis muda melihat leluconnya, bukannya dia merusaknya sedikit. Helena menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Rothschild dapat mengambil setengah dari ramuan yang Anda pilih." Howard tanpa sadar ingin memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa putranya Steve sedang menunggunya di ruang perjamuan tidak jauh, dan jika dia mengambil ramuan ini dan bersinar, dia pasti akan terlihat olehnya ketika dia keluar. Meskipun ia sudah sangat patuh dan pengertian, namun ia tidak boleh terlalu merangsangnya. Jika tidak ia akan memberontak. Ia selalu menjadi lebih muda dan menjadi lebih baik. Pada gilirannya dapat merangsangnya memaksanya untuk memberontak. Jadi, dia kemudian menyimpannya dengan hati-hati di dekatnya, dan kemudian berkata kepada Helena,
Kembali kepada Yang Mulia, obat tunggal ini ingin saya simpan di sini untuk saat ini, dan meminumnya ketika saya kembali ke Amerika. Helena juga menebak apa yang ada dalam pikirannya dan tersenyum tipis. Kesepakatan kita telah selesai, barangnya sekarang menjadi milikmu, kamu memiliki otonomi 100% untuk memutuskan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil kembali separuh ramuan lainnya. Howard melihatnya mengambil setengah dari pil itu, detak jantungnya langsung bertambah cepat dan buru-buru berkata, "Yang Mulia, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, saya tidak tahu apakah Yang Mulia bisa mempertimbangkannya." Pada saat ini, Howard dalam hatinya berpikir ramuan ini jelas masih tersisa setengahnya. Dapatkah dia berbicara dengan Helena dan membayar untuk membeli separuh lainnya juga? 50 miliar dolar, atau bahkan lebih mahal tidak masalah, lagi pula dia sudah mendapatkan cukup uang. Sekarang saatnya mengambil uang itu untuk membeli umur panjang untuk dirinya sendiri. Helena menebak apa yang akan dia katakan ketika dia mendengarnya membuka mulut untuk memohon, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan Tuan Rothschild. Jika Anda punya ide katakan saja padaku, aku akan mempertimbangkannya sesuai kebijaksanaanku." Setelah mengatakan itu, dia kemudian dengan santainya membawa setengah dari ramuan itu ke tumitnya, dan di bawah tatapan Howard, dia langsung memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya seperti dengan santai memakan sepotong coklat. Pikiran Howard masih mengatur kata-katanya, memikirkan bagaimana cara berbicara dengan Helena, dan segera setelah itu, dia melihat pemandangan di mana otak kecilnya mengecil. Helena sebenarnya tidak menunggu dirinya sendiri untuk memasukkan kata-kata ke dalam mulutnya. Dia langsung mengambil setengah dari ramuan yang dia impikan dan memberikan itu padanya. Bersambung.